Hotman Paris hari ini membuat sudah laporan polisi, ya. Nama klien saya pelapor adalah Dr. Ferry Darsono, ya. Dr. Ferry Darsono yang adalah anak bungsu dari pemilik pendiri rumah sakit Abdi Waluyo yang di Jalan Cemara, ya. Dia adalah anak ketiga yang sah. Terus yang dilaporkan itu ada 4 orang, yaitu 2 abang kandung dia yang semuanya dokter dan yang mengelola rumah sakit Abdi Waluyo sampai hari ini. Dilaporkan abangnya 2 dokter, berikut istrinya. Jadi 4 orang sebagai terlapor, yaitu di sini terkait dengan pasal 372 yang dilaporkan itu adalah dugaan, ya sekali lagi dugaan 372 ya. Terlapornya adalah ini dokter ya, Dokter Andriono, Dokter Sigit Pramono. Dokter Andriono itu dirut apa? Direktur utama dari Rumah Sakit Abdi Waluyo di Jalan Cemara Menteng, Jakarta Istana. Kemudian Dokter Sigit Pramono juga abang kandung, ya. Istrinya masing-masing Ami Goso dan Santi Handayani, ya. Inilah dia punya laporan polisi, ya. Ini semua dugaan, tentu proses hukum yang berjalan, oke? Ya, sekarang ini adalah kasus warisan terbesar karena hampir triliunan. Hanya di bawah Rumah Sakit Abdi Waluyo ada 7 bidang tanah hanya di situ. Lu bayangkan 7 bidang tanah di daerah Menteng, ya. Belum lagi 18 bidang tanah tempatnya dan saham. Selanjutnya Dr. Ferry Darsono saya kasih menjelaskan apa laporan saudara. Oh iya, ya jadi saya mau sebenarnya saya mau damai, saya sudah ngajak damai ke abang-abang saya, tapi mereka nggak mau damai ya. Jadi saya sih sebenarnya hanya mau keadilan gitu ya. Soalnya kan saya anak sah. Dan bahkan ada akte wasiat yang dibuat oleh ibu kamu sebelum meninggal. Ya. Ada akte notarisnya, ya. Tapi sampai sekarang itu 7 bidang tanah di Jalan Cemara benar-benar dipakai untuk bisnis rumah sakit. Dan Anda tahu rumah sakit yang sangat besar income-nya, bahkan katanya mau menyediakan modal untuk membangun di daerah IKN, ya. Ya. Apalagi Pak? Jadi himbauan apa gimana? Oh jadi himbauannya berdamailah, bagi-bagilah, kan kita semua kakak bersaudara. Mestinya kalau kakak bersaudara kan kita nggak ada beda, jadi ya mestinya bagi-bagilah supaya adil. Jadi saya sebenarnya cuma mau keadilan. Ya, dia cuma mau keadilan. Tentu tuduhan-tuduhan ini semua sesuai dengan proses hukum. Kita harus memakai istilah dugaan 372, ya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Nanti kita akan bagi juga gugatan perdatanya biar lebih lengkap, ya. Ada pertanyaan nggak? Dari Detikom, siapa? Sejauh ini udah gimana? Bukan diajak damai sudah berapa kali dan menolak itu? Oh, saya udah berbulan-bulan sejak mama saya meninggal September tahun lalu. Saya udah usaha untuk mungkin bisa dibagi. Terus terakhir saya beruntung sekali saya bisa ditemenin sama Pak Hotman bulan Februari 2025. Saya beruntung sekali bisa ditemenin Pak Hotman, ketemu Pak Hotman. Saya pengacara terkenal, saya merasa ditolong Tuhan, sama beruntung sekali ketemu Pak Hotman. Ya nanti hasilnya dulu baru bilang terima kasih. Oke, saya sudah terima kasih dari sekarang Pak. Ya, Jadi Februari 2025 saya udah mediasi sama mereka. Bahkan sudah kirim somasi. Dijawab oleh pengacaranya kantor OCK Ligis, yang intinya tetap tidak mau menyerahkan, ya. Ya, ini semua daftar tanahnya ada di sini, dan di dalam laporan polisi beliau ini mengaku kerugiannya sebentar ya. Jadi ini kasus warisan terviral terbesar. Dari jumlah uang ini kayaknya lebih kaya dari aku. Ya. Mana? Berapa? Kurang lebih berapa semuanya? 9 triliun. Menurut di dalam laporan polisi, kerugian dia ya uang yang dipersoalkan atau bagian dia itu apa? Ya, itu kan semua dengan
Maksudnya total, itu yang harus dibagi 3. Ya, jadi 9T harusnya bagi 3 gitu, berarti 3 triliun gitu. Nah, lebih kaya gua kalau cuma 3 triliun. Ya. Ya kira-kira begitu. Bayangkan ini kasus warisan terbesar dalam di abad tahun ini. Anak kecil mereka sangat mesra. Bapaknya dokter, 3 anaknya dokter, semuanya dokter. Cuma dia sibuk jadi dokter radiologi di Perth, Australia. Selama berapa puluh tahun? Oh, 20 tahun. Dia kuliah juga di sana dan sesudah itu praktek 20 tahun jadi dokter. Ya, terlalu sibuk di sana. Nggak tahu ini semua hak tanah masih tidak, keluarganya tidak mau bagi sesudah ibunya meninggal. Dan bapaknya sudah benar-benar ada masalah kesehatan. Ya, Tapi atas nama siapa, Bang? Hah? Kalau warisan itu masih atasnya atas nama siapa? awalnya atas nama ibu, kita nggak tahu sekarang. Tapi yang jelas mana akte wasiat? Akte wasiat mana? Akte wasiatnya jelas kok. Karena itu yang kita tidak bisa ibu kandungnya sudah mengatakan ada 7 bidang tanah yang paling mahal itu loh yang di Menteng, ya. Dan masing-masing sepertiga. Ini masing-masing seperti ini akte wasiatnya, namanya pun ada. Tahan bang. Nah, tanah nih ya. Ya. Ini yang paling mahal, 7 bidang tanah di Jalan Cemara Menteng, cuma 200 meter dari istana. Kurang mahal apa lagi? Itu totalnya senilai Apa? 9T ya tadi. Totalnya 9T dia merasa berhak. Ya tentu sepertiganya 3 triliun. Ya itu kira-kira dalil dia, soal pembuktiannya nanti di persidangan. Tapi kan semua tahu Rumah Sakit Abdiwaluyo sudah internasional. Bahkan saham bapaknya pun semua sudah berdalih atas nama 2 anak ini. Jadi yang dikuasai itu sekarang 7 bidang tanah yang harganya super triliunan di Menteng, 18 tanah di luar Menteng, dan saham di Rumah Sakit Abdiwaluyo juga yang semula atas nama bapaknya. Dia tidak dikasih 1 butir telur pun. Kurang apa ya? 1 butir telur pun nggak dikasih. 1 ember pun, 1 meter pun tidak dikasih. Jadi dia datang, kita sudah buka perdata juga buat semuanya, dan ya mudah-mudahan berhasil. Ada lagi? Surat laporannya bang? Apa? Surat laporannya bang? Apa? Surat laporannya. bang? Ini perkara warisan terbesar, saya kira dalam beberapa tahun ini. Ya, bayangkan. Tahan dulu bang. 7 hanya di Menteng aja 7. Cuma 200 meter dari istana presiden. Dan di atasnya rumah sakit internasional. Di mana abangnya sebagai dirut ya. Abangnya dirut. Satu lagi komisaris. Jadi benar-benar saham dan pengelolaan dikuasai oleh 2 abangnya dokter. Padahal itu semua milik orang tuanya. Tapi yang paling nyata-nyata adalah ini. Akte wasiat ibunya mengatakan 7 tanah ini milik kalian dibagi 3 gitu. Nggak dikasih juga. Kira-kira begitu, mana itu?